Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas datangnya hari yang baru, dan kami Engkau izinkan untuk menikmatinya. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa bahwa kami memiliki kesempatan untuk dikuatkan oleh sabdamu dalam kitab suci. Semoga dengan bimbingan dari sabda dalam kitab suci ini, kami tetap berada di jalan yang benar, seperti yang Engkau kehendaki. Dan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, semoga kami tetap bertekun setia, mengikuti jalan yang ditunjukkan Putra-Mu. Sebuah kepastian yang membawa kami pada kemerdekaan dan sukacita. Ini doa kami dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepada aku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik, satu kalimat mutiara yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Kalimat ini bisa kita maknai lebih dalam lagi dalam konteks pertemuan dengan Yesus. Tak kenal Yesus maka tak sayang. Kita lihat tadi, kita dengar tadi bacaan itu. Orang mau melempari Yesus dengan batu karena apa? Bukan karena dia berbuat baik, tentu tidak. Kalau orang berbuat baik ya diterima. Tetapi ada sesuatu yang mereka tidak tahu, tidak kenali tentang Yesus yang membuat orang-orang murka. Engkau menghujat Allah. Engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Padahal engkau hanya seorang manusia. Itulah pengenalan orang yang mau melempari Yesus dengan batu. Mereka tidak berniat menghujat Allah. Mereka berniat
menyerang manusia yang lancang menurut mereka, menyamakan diri dengan Allah. Maka persoalan di sini bukan persoalan melempar batunya, bukan pula motifnya, tetapi pengetahuannya, pengenalannya. Nah, mengapa mereka tidak kenal? Mengapa orang tidak tahu? Mungkin karena tidak ingin belajar, satu. Mungkin karena sudah ada pelajaran tapi memang tidak mau menerima. Kita tahu dari bacaan beberapa hari terakhir ini, juga hari ini, penegasan tentang siapa Yesus, keallahannya. Bahwa sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Siapa yang percaya kepada sabdaku akan hidup selama-lamanya, maut tidak akan menguasainya. Kata-kata semacam itu sudah disampaikan oleh Yesus, tetapi susah diterima oleh akal. Dan karena susah diterima oleh akal, orang tak percaya. Maka mereka mengenal Yesus hanya sebagai seorang manusia. Maka kalau kita mau mengambil makna, berbahagialah orang yang bisa dan sanggup mengenal Yesus sebagai Allah dalam hidupnya. Ada perasaannya begitu ya, yang tergerak ketika mengetahui Yesus itu Allah. Sekarang ini gampang kita sebut. Saya sudah beberapa kali sebut ini. Yesus itu Allah, putra Allah, menunjukkan keallahan. Tetapi beda rasanya bila itu memang benar-benar sebagai refleksi pribadi. Benar-benar ada di dalam hati. Dan sampai menggerakkan hati seseorang untuk mau bersyukur, untuk mau berserah. Saya pikir di situ kesadaran dan pengetahuan yang utuh, yang memang nyata dalam hati hadir tentang keallahan Yesus itu. Berbahagialah orang yang mengenal Yesus sebagai Allah dan karena mengenal, percaya, berserah, dan menaruh harapan kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.